Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus ada di keluarga. Renungan oleh Romo Kardiaman Simbolon Okar. Sahabat Cafe Rohani, ada sebuah kisah. Suatu ketika, seorang ibu membawa bayi kecilnya yang berumur 2 bulan ikut misa di gereja. Ketika masuk pintu gereja, si ibu berbicara kepada bayinya, "Nak, kita sudah masuk gereja ya." Lalu setelah ibu itu membuat tanda salib dengan air suci, ia juga membuat hal yang sama pada bayi kecil itu. Lalu apakah bayi itu mengerti apa yang dikatakan ibunya?
apakah bayi itu bisa membedakan gereja atau rumah sehingga perlu diberitahu pada bayi kecil ini? Mungkin bayi tidak mengerti apa-apa. Tapi, begitulah ibu itu mengenalkan Yesus kepada anaknya dan mengundang Yesus hidup di dalam keluarganya. Hari ini, kita merayakan pesta keluarga kudus dari Nazaret, yakni Maria, Yusuf, dan Yesus. Keluarga kudus Nazaret ini dijadikan model bagi keluarga Kristiani. Kekudusan keluarga kecil di Nazaret ini menjadi contoh bagi keluarga kita masing-masing. Keluarga ini disebut kudus mungkin bukan pertama-tama karena Maria dan Yusuf tidak pernah bertengkar, atau bukan karena mereka tidak punya persoalan dalam rumah tangga, tapi karena mereka memelihara dan membesarkan Yesus di dalam keluarga itu. Yesuslah sumber kekudusan satu-satunya. Yesus juga yang menguduskan keluarganya itu. Maka ketika Maria dan Yusuf menerima Yesus dan membesarkannya di dalam keluarga itu, saat itulah mereka menjadi keluarga kudus. Ibu dalam cerita awal tadi mungkin bukan orang suci, tapi dia sudah menguduskan keluarganya dan anak-anaknya dengan membawa mereka datang ke gereja dan mengajarkan kepada mereka sejak dini bagaimana cara beriman kepada Yesus. Ia juga sadar bahwa Yesus dan gerejanya menjadi jaminan bagi anak-anaknya untuk bisa bertumbuh dengan sempurna. Keluarga-keluarga Kristiani mestinya juga belajar dari cara demikian. Mengenalkan Yesus kepada anak-anak sejak dini, bahkan mungkin sejak mereka belum mengerti apa-apa tentang iman. Itu adalah langkah pertama menjadi keluarga kudus. Lalu, sudahkah kita memelihara Yesus dalam keluarga kita? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.